Baru beli Jeep Gladiator atau udah punya Jeep Gladiator tapi masih bingung nih mau modifikasinya kayak gimana? Pengen keren, pengen sangar tapi tetap nyaman. Nah, kalian harus pantengin nih video ini sampai habis. Kita mau review sebuah Jeep Gladiator JT dengan hasil modifikasi dari Plana Jeep yang keren banget. Pantengin ya. Jadi di sebelah saya ini adalah sebuah Jeep Gladiator JT tahun 2021 warna granite grey. Kenapa kelihatannya seperti dop kalau di kamera? Nah, karena ini sudah dilapisi atau bahasanya itu dilaminating. Jadi udah dilapisi lagi untuk menjaga kualitas catnya agar tetap bagus gitu. Jadi granite grey-nya terlihat seperti dop gitu. Ini mungkin bisa jadi salah satu opsi buat kalian untuk menjaga catnya ya, karena biasanya bisa di coating, bisa di PPF begini, dilaminating. Wah, kita jadi bahas ini itu. Kita review ya. Jadi apa aja nih modifikasi yang dipasang diinstalasi di Jeep Gladiator JT warna granite grey ini ya. Keren banget ya hasilnya. Yang pasti di Gladiator ini nih kenyamanannya benar-benar terjaga, nyaman banget. Tampilan nggak usah ditanya, udah keren banget. Kita mulai dari bagian depannya nih. Jadi di bagian depannya ini kita ganti bumper depannya atau front bumpernya menggunakan dari Smithybilt SRC. Oh, winch-nya kita gunakan dari winch dari Warren 9.5 CTI plasma rope. Oh. Jadi ini kalau dudukan plat nomornya kita custom, kita bikinin biar terlihat lebih rapi. Kita taruh di sini. Ditambahkan opsional lampu dari Rigid 360 yang ukuran 4 piece menggunakan 4 biji juga atau 4 piece Rigid 360-nya. Wow, keren ya. Kalau masalah keterangan dibawa di malam hari nggak usah diragukan. Udah pasti terang banget. Nih udah menggunakan Rigid 360. Fog lamp-nya juga kita ganti nih. Fog lamp-nya menggunakan fog lamp dari JW Speaker yang sudah LED. Tuh. Jadi di bumper depan juga kita tambahin sekelnya dari original Warren Epic. Wow, keren banget tuh warnanya ya. Ini hati-hati ya, banyak juga tiruannya ya. Ini dari original Warren Epic buat nyantolin winch plasmanya. Jadi kesini kita gunakan 2 piece nih. Original dari Warren Epic ukuran 3/4. Terus sudah selesai di bagian bumper. Untuk di bagian headlightnya, untuk menambah kesan gahar, tidak lupa sudah kita gunakan headlight guard dari original Rugged Ridge. Kita tidak menggunakan hood lock karena di bagian depan grillnya ini sudah menggunakan kamera bagian depan gitu. Jadi sudah lengkap ya, kameranya sudah ada di bagian belakang dan di bagian depan. Jadi hanya headlight guard aja yang ada aksesoris di bagian grillnya. Lanjut lagi kita ke bagian fender. Nah, fendernya ini kita gunakan dari DVX Offroad yang model slim, kombinasi dengan inner fendernya juga original dari DVX Offroad. Oh, minimalis, keren, juga space travelnya juga jauh lebih banyak lagi, nambah lagi space travelnya. Keren sih. Di sini sudah dilengkapi ya. Jadi ada bantalan karetnya di bagian sini. Yang hilang dari kalau misalnya kalian ganti fender, yang hilang hanya DRL-nya aja. Turun signalnya, sennya tetap ada. Ini udah paketan include dari fender DVX-nya. Ini sudah black texture. Nah, oh iya, ngomongin black texture, saya mau balik lagi sedikit ke bagian depan nih. Bumper depan ini dari Smithybilt SRC sudah kita raptor juga ya. Tuh. Jadi sudah bertekstur juga. Tekstur ya medium lah, medium to hard. Ya. Jadi keren banget ya. Gagah, gaharnya dapat banget tuh karena udah modelnya stabil, terus di Raptor pula. Ini fender bagian depannya, terus kita naik ke bagian pilar A. Nah, di pilar A ini juga bracket, lampu pilar A-nya juga sudah kita Raptor. Lampunya kita gunakan dari Rigid Radiance Spot yang XL. Oh, jadi ini yang XL, yang udah lebih besar daripada Rigid Radiance yang biasa, pot yang biasa ya. Antena juga sudah diganti menggunakan antena off-road yang ukuran 13 inci.
Terus lanjut ke bagian sampingnya ini. Karena sudah ditinggikan, jadi kita nggak lupa menggunakan side step elektrik. Wah, side step elektriknya nggak kaleng-kaleng nih. Menggunakan side step elektrik dari mereknya Rockslide Engineering, original dari USA yang Gen 3. Jadi ini adalah generasi yang paling barunya, Gen 3. Gimana sih kalau mau ngeliatin perbedaan antara Gen biasanya yang masih ada di pasaran itu Gen 2 dan Gen 3 ya. Nah, kalau Gen 3 bentuk bagian belakangnya ini sudah melengkung. Kalian bisa lihat di bagian sini nih. Jadi di sini juga sudah mendapatkan bantalan karetnya, dan suaranya juga lebih halus ya. Tuh. Set, naik dong. Nah, tuh naik kan. Rockslide Engineering. Biar nggak kalah gagah di tampilan bagian sampingnya, jelas dong menggunakan doorstep dari original Smithybilt. Kita gunakan 4 piece, 2 di bagian kanan, 2 di bagian kiri. Kan nggak tahu ya, siapa tahu lagi iseng, lagi gabut, mau nyuci mobil sendiri sampai ke bagian hardtop gitu. Ya, jadi ini sangat-sangat memudahkan akses kalian untuk naik ke bagian hardtop. Contohin sedikit. Buka dulu, di sini sudah pakai tangga. Nah, kan jadi lebih gampang naiknya kalau sudah pakai doorstep dari Smithybilt. Di bagian samping, udah itu aja. Nah, untuk roof racknya ini biar tidak terlalu kelihatan kosong di bagian atasnya, jadi harus ada aksen atau aksesoris lain dipasang. Masalah nanti akan digunakan atau tidak, yang penting keren aja dulu. Jadi roof rack di bagian sini kita gunakan dari original Evo Manufacturing yang half cap. Jadi dia hanya separuh, hanya sebatas ini aja nih. Kalau yang full cap dia sampai ke depan. Ini kita gunakan yang half cap. Jadi ya lebih kelihatan minimalis, simple, tapi kerennya dapat banget. Ini juga kita Raptor ya. Bahan aslinya itu adalah aluminium. Jadi setiap pembelian roof rack hull cap dari Evo ini bahannya aluminium, masih dasar. Jadi masih warna aluminium, warna silver gitu. Jadi memang harus dicat ya, bisa hitam dop atau mau di Raptor juga bisa. Biarkan itu urusan Planet Jeep aja yang beresin. Nih hasilnya seperti ini. Keren banget ya. Kita lanjut ke bagian suspensinya. Ini salah satu bagian yang sangat-sangat penting dalam memodifikasi sebuah Jeep. Karena pada saat orang memodifikasi di bagian eksterior, interiornya, kalau udah sangat keren tapi suspensinya nggak nyaman, nah itu juga jadi agak gimana ya, jadi kurang maksimal hasilnya. Nah, di Jeep Gladiator yang satu ini kita menggunakan lift kit dari Rock Country ukuran 3,5 inch. Kita kombinasikan shocknya menggunakan shock dari King yang reservoir adjustable. Jadi mempunyai adjuster untuk menentukan tingkat kekerasan dan keempukannya sesuai dengan cara berkendara kalian. Nah, tingginya 3,5 inci dikombinasikan dengan rodanya, peleknya nggak kaleng-kaleng. Peleknya kita gunakan di sini pelek Hutchinson Rock Monster, ini ring 17 kombinasi dengan ban BFG All Terrain ukuran 37 12,5 ring 17. Jadi karena lebih banyak digunakan untuk on road atau daily, jadi kita gunakanlah kembangannya yang All Terrain di Jeep Gladiator 1 ini. Dari bagian suspensi ini juga saya sambil ngintip-ngintip ya, sudah di-upgrade juga di bagian steering stabilizernya menggunakan steering stabilizer dari Voca TS yang sudah mempunyai 27 setelan atau 27 adjuster. Jadi untuk menahan beban roda yang sudah di-upsize dari 32 menjadi 37. Nah, jadi nggak perlu khawatir lagi masalah steering stabilizernya, udah dijamin pasti bisa menopang beban roda yang sudah di atas itu. Tuh. Terus untuk menambah kenyamanannya, masalah di bagian depan track bar, di bagian depannya juga itu sudah kita ganti, kita upgrade menggunakan track bar yang adjustable. Jadi sudah heavy duty dan adjustable dari Terraflex. Jadi untuk mengatur sumbu rodanya agar tetap seimbang, kenyamanannya akan tetap terjaga. Jadi itu salah satu part yang perlu kalian pikirkan juga pada saat kalian melift kit sebuah Jeep. Terus saya mau cerita juga sedikit tentang lift kit Rock Country ini. Tipikal dari PR atau coil spring Rock Country ini sedikit agak lembut ya, agak empuk. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih kombinasi shocknya yang tepat pada saat menggunakan lift kit Rock Country ini. Jadi usahakan pemilihan shocknya itu ya karakternya agak sedikit keras atau mempunyai adjuster. Jadi bisa disetel tingkat kekerasan keempukannya untuk mengimbangi dari karakter coil spring Rock Country yang empuk itu sendiri. Nah, kita sekarang lanjut di bagian belakangnya nih, Jeep Gladiator GT warna granite grey. Bumper belakang kita gunakan dari original Road Armor, tapi kita customize nih karena pesanan dari si pemilik mobil atau si ownernya pengen menggunakan winch belakang. Jadi harus di custom nih di bagian winch spotnya. Kita kasih space untuk winch belakangnya. Winch belakangnya ini kita gunakan dari VR Evo 12 yang S, yang synthetic rope atau yang plasma talinya.
Terus kita di sini tambahkan juga cut off, ini pemutus arus listrik untuk winch belakangnya supaya lebih aman lagi aliran listriknya, tidak ada yang bocor. Pokoknya dijamin biar lebih aman dan nyaman lagi. Karena penggunaan winch ini listriknya cukup besar, jadi perlu tuh menggunakan cut off. Dan tidak lupa kita Raptor juga di bagian bumper belakangnya nih. Jadi bumper belakang, bagian depan semua sudah di Raptor. Suspensi bagian belakang sama seperti bagian depannya, jadi mengikuti aja. Jadi ada kayak link sway-barnya diganti depan sama belakang, menggunakan yang lebih tinggi lagi menyesuaikan dengan lift kitnya yang sudah 3,5 inci. Terus pernya sama depan sama belakang, menggunakan King yang reservoir adjustable. Terus ada bracket track bar belakang. Terus ada satu lagi nih, nah di bagian belakang nih kelihatan banget kan ada dual exit. Nah jadi dual exitnya dempet nih, biasanya kan agak merenggang gitu, agak kayak berpisah gitu. Nah kalau di Gladiator ini dempet dual exit Borla. Ini dari tengah, knalpotnya ini dari tengah, jadi keluarnya di bagian sisi kiri, sisi belakang kiri Jeep Gladiator. Suaranya nggak perlu diragukan lagi, dijamin enak banget, menambah adrenalin kalian pada saat ngegas Jeep Gladiator ini. Keren banget kan? Nah, ini bagian fender belakangnya tuh sama pasangan dengan fender bagian depan, dan lengkap juga nih sampai ke bagian inner fendernya. Inner fendernya pakai DVX Offroad, keren ya. Modelnya slim, jadi ya nggak terlalu nggak terlalu urakan banget lah. Jadi kalau misalnya dibawa ke acara, ke mall masih pantas, masih oke. Tapi gahar sangarnya tetap dapat, keren juga tetap dapat. Nah, di bagian penutup cover deck belakangnya, di sini kita gunakan dari DNA Motoring. Jadi dia bisa dilipat menjadi 3 sisi, terus kekuatannya ini benar-benar kuat. Jadi ini juga bisa nih buat diinjak satu orang gitu, bisa kuat banget ini, bahannya kuat. Terus bukanya juga gampang nih ya, kita kasih lihat. Udah soft opening, jadi nggak perlu ditahan, dibuka aja langsung dia bisa terbuka dengan pelan. Jadi di sini ada tuasnya untuk membuka kiri dan kanan. Jadi tinggal dilipat aja seperti ini. Ini lipatan yang pertama, terus nanti ada lipatan kedua dan seterusnya, yang ketiga. Simple, bukannya simple, terus kapasitasnya juga tidak terlalu banyak mengganggu. Nah, mungkin bisa menjadi satu kelebihan. Ini kalau misalkan kalian mau menggunakan Jeep Gladiatornya, misalkan mau bawa motor, nah dengan memakai DNA Motoring ini tetap bisa. Jadi tinggal dibuka aja sampai habis, motor tetap bisa naik. Keren kan? Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kabin Jeep Gladiator GT Granite Grey yang keren banget nih. Keren habis deh pokoknya nih, tampilannya sangarnya dapat, kerennya udah jelas dapat, dan tidak lupa nyamannya juga tetap dapat. Nggak banyak sih, seperti biasa, nggak banyak yang dipasang aksesoris di bagian interior Jeep itu. Kalau modifikasi Jeep biasanya memang lebih fokus di bagian suspensi sama eksterior, terus opsional light, biasanya tambahan-tambahan lampu. Di sini ada switch atau saklar dari MLC Rock Country. Ini kita pakai untuk menyalakan lampu tembak di bagian depan di front bumper, sama lampu tembak di bagian pilar A kiri kanan dan winch belakang. Jadi winch belakang itu kita gunakan saklar untuk mengoperasikannya di satu saklar ini. Jadi MLC Rock Country ini mendapat 6 saklar, itu kita gunakan 4. 2 untuk switch lampu, 2 lagi untuk winch bagian belakang. Terus di sini ada radio komunikasi dari Icom. Di sini ada saklar dari Wellen. Ini ada saklar lampu strobo dan saklar sirine dan speakernya. Terus sudah menggunakan headliner atau peredam plafon dari original Mopar juga. Tidak lupa di bagian side bodinya itu juga sudah menggunakan Dursil Guard dari original Mopar. Tulisannya juga sesuai dengan mobilnya Gladiator. Hanya itu sih di bagian interiornya. Dan sekarang Jeep JL sama Jeep GT itu udah jauh lebih nyaman, lebih keren ya. Interiornya udah lebih futuristik dibandingkan Jeep JK. Dari pihak Jeep itu sudah memodifikasi, sudah facelift ya. Jadi dibikin facelift gitu di Jeep Gladiator JL dan GT, tapi tetap identitas Jeep itu nggak hilang, seperti di setirnya tetap ada. Tuas-tuasnya juga lebih futuristik, lebih sporty kelihatannya. Keren. Jadi gimana nih menurut kalian? Keren banget kan?
keren, sangar, dan dijamin tetap nyaman Jeep Gladiator dimodifikasi seperti ini. Jadi buat kalian yang mau modifikasi Jeep Gladiator atau kalian yang sudah punya Jeep Gladiator atau baru beli Jeep Gladiator tapi masih bingung nih mau modifikasinya seperti apa, pengen kelihatan keren, pengen kelihatan gahar tapi tetap nyaman. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi nih buat kalian modifikasi. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi, langsung aja datang ke Planet Jeep. Kita ada di Komplek Otomotif AXC, Blok VF 09 sampai 16 Summarecon Bekasi. Atau kalian bisa follow Instagramnya Planet Jeep, planet.jeep. Di situ di link bio-nya ada nomor telepon Planet Jeep mulai dari call center atau nomor WA marketing yang bisa dihubungi untuk konsultasi atau untuk order barang. Terima kasih kalian sudah menonton video Planet Jeep kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!